Ya, selamat bertemu kembali. Dan untuk pertemuan kita kali ini masuk di materi yang baru tentang aritmatika sosial. Ya. Yang lalu tentang perbandingan. Ya. Di materi yang baru tentang aritmatika sosial, bagian yang pertama. Jadi untuk materi ini ada dua bagian. Dan untuk pertemuan kali ini, bagian yang pertama. Dan tujuan pembelajaran kita pertama memahami dan menentukan nilai keseluruhan, nilai unit, sebagian, harga jual, dan harga beli. Memahami dan menentukan untung rugi, persentase untung, dan persentase rugi. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Kita masuk di bagian yang pertama, nilai keseluruhan, nilai unit, nilai sebagian, harga jual, dan harga beli. Perhatikan gambar, ya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sering melihat peristiwa jual beli, ya, di pasar, di mall, atau di mana saja, ya, berkaitan dengan jual beli barang, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Ya, tentunya pada kegiatan jual beli pasti terdapat yang namanya nilai keseluruhan, nilai per unit, nilai sebagian, harga pembelian, harga penjualan, untung atau rugi. Itu yang sering kita temui pada peristiwa jual beli suatu barang. Nah, kita lanjut, kita perhatikan permasalahan berikut. Ya, seorang pemilik toko menjual satu kotak karet penghapus dengan harga Rp8.400. Ternyata dalam satu kotak terdapat 12 buah karet penghapus. Seorang membeli sebuah karet penghapus dan pemilik toko menjualnya dengan harga Rp700. Sedangkan untuk 6 buah karet harganya Rp4.200. Nah, dalam kasus di atas atau permasalahan di atas, ya, bisa kita simpulkan yang pertama, harga satu kotak karet Rp8.400 disebut nilai keseluruhan. Harga satu buah karet Rp700 disebut nilai per unit. Sedangkan harga 6 buah karet Rp4.200 disebut nilai sebagian. Harga satu kotak karet Rp8.400 bisa juga disebut harga penjualan. Dan harga satu buah karet Rp700 bisa juga disebut harga pembelian. Ya. Di satu kotak ada 12 buah, ya. Berarti satu buah disebut harga per unit. Sedangkan 6 buah setengah dari 12 disebut nilai sebagian. Jadi seperti itu. Jadi kita perhatikan, ternyata nilai uang dari suatu barang disebut harga pembelian, dan nilai uang dari suatu barang yang dijual disebut harga penjualan. Jadi kalau kita menjual disebut harga penjualan, kalau kita membeli disebut harga pembelian. Perhatikan contoh berikut. Ya, suatu ketika ini berbelanja ke beberapa toko. Toko A, harga satu lusin buku Rp24.000. Toko B, harga 2 lusin buku Rp44.000. Toko C, harga satu buku, ya, bukan satu lusin, ya, satu buku Rp2.250. Untuk membantu Ani, manakah toko yang menawarkan harga buku yang paling murah? Ya. Otomatis yang kita lakukan adalah kita cari harga satuan, ya, buku tersebut dari toko A, B, dan C. Toko A, satu lusin Rp24.000, satu lusin 12 buah, berarti Rp24.000 kita bagi 12, Rp2.000 untuk satu buku. Toko B, 2 lusin, ya, harganya Rp44.000. Ya, 2 lusin adalah 24 buah, berarti harga satuannya adalah Rp44.000 bagi 24, sama dengan Rp1.833. Toko C sudah diketahui harga satuannya atau harga satu buku Rp2.250. Dari toko A, B, dan C kita dapat simpulkan bahwa yang menawarkan harga buku yang paling murah adalah toko B, Rp1.833. Kita lanjut. Jika pembelian satu lusin buku tulis seharga Rp48.000, tentukan harga pembelian berikut ini. Ya, 5 buah buku, 15, 30,
Harga beli 1 buku, harga jual 20 buah buku. Selesaikan yang pertama, 1 lusin 48.000. Ya. Harganya ya 1 lusin ada 12 buah, berarti 1 buah 48.000 bagi 12. Kita dapatkan Rp4.000 1 buah buku tulis. Berarti kalau ditanya 5 buah buku tulis, berarti 5 kali 4.000. Jawabannya 20.000. B, 15 buah buku tulis, 15 kali 4.000. Jawabannya 60.000. C, 30 buah buku tulis, berarti 30 kali 4.000. Jawabannya 120.000. D, harga beli untuk per bukunya, berarti sudah dapatkan tadi Rp4.000. Berapa harga jual untuk 20 buku? Nah, 1 buku 4.000, berarti 20 buku kali 4.000, Rp80.000. Itulah solusi dari permasalahan di atas. Ya. Lanjut, Robi membeli 3 kg jeruk dengan uang 50.000 dan memperoleh kembalian Rp5.000. Berapakah harga keseluruhan jeruk yang dibeli Robi? Berapakah harga 1 kg jeruk? Berapakah harga yang harus dibayar jika membeli 2,5 kg? Berapakah harga jika membeli 6 kg? Dan E, berapakah kilogram jika Robi membayar 60.000? Ya. Jawab dulu, harga keseluruhan jeruk yang dibeli Robi. Ya, dia memberikan uang 50.000, kembalian 5.000, berarti harga keseluruhan adalah 45.000 untuk 3 kg jeruk. Ya, bukan 50.000 tapi 45.000 karena ada kembaliannya kan. Kemudian B, berapa harga 1 kg jeruk? Berarti 45.000 bagi 3. Jawabannya adalah 15.000 untuk 1 kg jeruk. Untuk 2,5 kg jeruk berarti 2,5 kali 15.000. Jawabannya 37.500. 6 kg jeruk berarti 6 kali 15.000. Jawabannya 90.000. Kalau dia membayar 60.000, berapakah berat jeruk yang bisa dibeli? Ya, berapa kilogram? Berarti 60.000 bagi 15.000. Karena 15.000 1 kilogram. Jawabannya 4 kilogram jeruk. Nah, setelah itu kita lanjut di bagian yang kedua, untung rugi, persentase untung dan persentase rugi. Ya. Perhatikan tabel di sini. Ada 3 kasus di sini ya. Jadi perhatikan pemasukan, ada pengeluaran. Keterangannya. Keterangan ini ada untung rugi impas. Pemasukan atau pendapatan. Ya. Pendapatan 1.100.000. Ya. Pengeluaran 1 juta. Otomatis untung 100.000. Karena pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian baris yang kedua, pemasukan 720.000, pengeluaran 800.000, otomatis dia rugi 80.000 karena pemasukan kurang dari pengeluaran. Sedangkan baris ketiga 700.000 untuk pemasukan dan pengeluarannya 700.000, otomatis impas, tidak ada untung, tidak ada rugi. Seperti itu. Kita lanjut ya. Jadi di sini ada rumus yang berlaku jika untung maupun jika rugi. Untung sama dengan harga jual kurang harga beli, rugi harga beli kurang harga jual. Dikembalikan ya. Harga jual untung tambah harga beli, ya, harga beli kurang rugi, harga beli harga jual kurang untung, harga beli rugi tambah harga jual. Nah, inilah yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan untung atau rugi. Kemudian persentase keuntungan ya, digunakan untuk mengetahui persentase untung. Misalkan untung berapa persen. Ya, jadi rumus yang kita gunakan adalah PU sama dengan HJ kurang HB per HB kali 100.000. PU adalah persentase untung, HJ harga jual, HB harga beli. Ya. Sedangkan untuk persentase kerugian, ya, untuk menentukan atau untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Nah, persentase kerugian ini dengan rumus PR sama dengan HB kurang HJ per HB kali 100%. HB itu harga beli, HJ itu harga jual, per harga beli kali 100%. Terlanjut di tentukan kondisi berikut untung rugi atau impas ya. Nah,
Kita tentukan besarnya. Perhatikan, ya, pemasukan pendapatan 1 juta, pengeluaran 900. Otomatis pemasukan lebih besar, maka dia untung. Katakan seperti itu. Ya. Dia untung. Seperti itu, ya. Karena pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Pemasukan 1 juta, pengeluaran 1.200.000. Kurang dari di pemasukan kurang dari pengeluaran, otomatis dia rugi 200.000. Pemasukan 2 juta, pengeluaran 2 juta, otomatis dia impas. 1.500.000 untuk pemasukan, pengeluaran 1.550.000, berarti dia rugi 50.000. Ya. 1 juta, pengeluarannya 800.000, otomatis dia untung. Untung berapa? 200.000. Ya. Sangat mudah. Dia lanjut, seorang pengusaha mengeluarkan 1 juta untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian 250.000, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah, ya, harga beli 1 juta. Kemudian ruginya 250.000. Berarti yang ditanya adalah harga jual. Ya, kenapa yang ditanya harga jual? Karena ditanya pendapatannya. Pendapatan yang didapatkan pada waktu itu. Berarti 1 juta, harga dijual sama dengan harga beli kurang rugi. Berarti 1 juta kurang 250.000, 750.000 rupiah. Berarti pendapatannya waktu itu atau pemasukannya 750.000. Ya, sedangkan dia modalnya adalah pendapatannya adalah 1 juta. Ya, modal. Pengeluarannya 1 juta. Pendapatannya hanya 750.000. Berarti dia rugi 250.000. Seperti itu. Kedua, seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuk Rp6.000 per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan 200.000 dari usaha kerupuknya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harus dibuat? Ya. Jadi ditanya sini berapa kemasan yang harus dibuat, ya, agar supaya ketika dijual Rp6.000 dia bisa mendapatkan untung Rp200.000 dari modal sebesar 1 juta. Nah, ketahui modal atau bisa dikatakan pengeluaran, harga beli 1 juta, untungnya 200.000. Harga jual kerupuk 6.000 satu bungkus. Untuk kita cari dulu yang dinamakan pendapatan atau harga jual. Ya, harga jual berapa? Seperti itu. Harga jual adalah untung tambah harga beli. 200.000 tambah 1 juta, berarti harga jualnya 1.200.000. Kemudian kemasan kerupuk minimal yang harus dibuat adalah 1.200.000 bagi 6.000. Karena 6.000 satu kemasan, berarti 200 kemasan kerupuk. Ya, itulah jawabannya. Adi membeli sepeda motor dengan harga 4 juta. Kemudian ia jual dengan harga Rp4.200.000. Tentukan persentase untungnya. Diketahui harga beli dan harga jual, dengan mudah kita bisa menentukan persentase untung. PU sama dengan HJ kurang HB per HB kali 100%. 4.200.000 kurang 4 juta per 4 juta kali 100%. Maka hasilnya adalah 4.200.000 kurang 4 juta, 200.000 per 4 juta kali 100%. Berarti 2. Kita sederhanakan 2 juta per 200.000 per 4 juta adalah 2 per 40. Kemudian kita kali 100. Ya. Hanya 1 per 20 kali 100, hasilnya ada 5%. 4. Pak Roni seorang pengusaha penjualan telur asin. Tiap hari Pak Roni membeli 500 butir telur asin dari petani. Harga 1.200 satu butir. Ongkos perjalanan 20.000. Tentukan harga jual telur asin Pak Roni agar untung. Ya. Harga telur 1.200 per butir. Ongkos perjalanan 20.000. Ya, telur yang dibeli 500 butir. Harga jual agar memperoleh untung. Ya. Agar dia memperoleh untung, kita harus menghitung dulu. Yang pertama adalah modal atau pengeluarannya atau dia harga belinya, ya. Berarti 1.200 dikali 500.
16.000 tambah 20.000 untuk ongkos ya, ongkos perjalanan ya, berarti modalnya adalah 620.000. Kalau ingin untung maka harga jual harus lebih dari harga beli ya. Harga belinya 620, berarti harga jual harus kurang dari harga beli harus kurang dari harga jual, atau harga jual lebih dari harga beli. Harga beli adalah 620.000, maka satu butir telur harus dijual dengan harga lebih dari 500 rupiah. Bisa 600, bisa 700, 650, 675, 750 dan seterusnya. Expedia untung karena syaratnya adalah harga jual harus lebih dari harga beli, berarti harus lebih dari 620.000. Sedangkan satu telur ya, seterusnya hanya 500 atau 600 rupiah agar untungnya 20.000 ya, seperti itu. Tugas yang Anda akan kerjakan selama seminggu ya sebagai berikut ya. Jadi berdasarkan tabel tentukan mana untung, mana rugi ya. Nomor 2, besarnya pendapatan pada hari itu berapa, diketahui modalnya, kemudian bunganya. Kemudian kedua, harga mobil 160 juta, 6 bulan dipakai. Pak Edi menjual mobil tersebut dengan harga 140 juta. Apakah tentukan taksi terdekat persentase rugi yang ditanggung oleh Pak Edi ya. 3, seorang pedagang asal mengeluarkan penawaran modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya 11.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 12.000 dari usahanya baksonya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harus dibuat ya, itulah tugas yang Anda harus kerjakan ya. Seorang pedagang sepatu membeli sepasang sepatu dari grosir harga 70.000 rupiah per pasang. Jika dia ingin berkeuntungan 20%, maka penjualannya harus sepasang sepatunya. Berapa harga jual tiap pasang sepatu tersebut ya. 5 juga ya, keuntungan pertama oleh penjualan itu. Jadi demikian untuk pertemuan kali ini, dan tetap semangat, tetap sehat ya, semangat belajar apapun di masa pandemi ini ya. Selamat bertemu kembali di materi selanjutnya, masih tentang aritmatika sosial bagian yang kedua.